warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Roza Yenita, SPMPD, dengan judul Menerangkan Pragmatisme dan Realisme Modern. Pengertian pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Tokoh-tokoh pragmatisme Charles Sandre Peiré atau 1839. Charles berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain, ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. John Dewey atau 1859 sampai 1952. Dewey berpendapat bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. William James, dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran, konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Pandangan pragmatisme, metafisika. Pragmatisme seluruhnya membeberkan pada pendekatan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar, artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik, dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Dan jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberitakan, maka harus diberitakan, akan tetapi tidak ada yang sepihak sehingga kebenaran akan selalu bersifat valid dan jujur. Aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Kaidah moral dan etika itu tidak tetap selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga pengaruh kemajuan iptek. Pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar salah, baik buruk itu didasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan bukan didasarkan pada teori. Ciri-ciri pragmatisme. 1. Memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat atau George R. Keinec 1982. Contoh pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pragmatisme bisa terlihat pada konsep permainan bola, yaitu permainan bola yang hanya bertujuan untuk menghasilkan skor atau gol tanpa mempertimbangkan metode ataupun teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Pengertian realisme modern. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh, artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Realisme modern adalah sebuah pemikiran yang lebih berorientasi pada hal-hal yang konkret. Segala yang eksis itu konkret.
Kemudian yang konkret itu dijelaskan dengan pemikiran yang menggunakan logika dan eksperimen. Maka muncullah sains sebagai kekuatan yang membongkar realitas ini. Jenis-jenis pragmatisme. Yang pertama ada realisme rasional. Realisme rasional dapat didefinisikan pada dua aliran, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Realisme klasik oleh Brubacher atau 1950 disebut humanisme rasional. Realisme klasik berpandangan bahwa pada hakikatnya memiliki ciri rasional. Rasional yang menurut pikiran dan pertimbangan yang logis atau menurut pikiran yang sehat atau cocok dengan akal. Realisme religius dalam pandangannya tampak dualistis. Ia berpendapat bahwa terdapat dua order yang terdiri atas order natural dan order supernatural. Kedua order tersebut berpusat pada Tuhan. Yang kedua ada realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah menyertai lahirnya sains Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Realisme natural ilmiah mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem syaraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial atau social disposition. Apa yang dinamakan berpikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisme yang berhubungan dengan lingkungannya. Kebanyakan penganut realisme natural menolak eksistensi kemauan keras atau free will. Mereka bersilang pendapat dalam hal bahwa individu ditentukan oleh akibat lingkungan fisik dan sosial dalam struktur genetiknya. Apa yang tampaknya bebas memilih kenyataannya merupakan suatu determinasi kausal atau ketentuan sebab akibat. Noa realisme dan realisme kritis. Selain aliran-aliran realisme di atas, masih ada lagi pandangan-pandangan lain yang termasuk realisme. Aliran tersebut disebut realisme neorealisme dari Frederick Britt dan realisme kritis dari Immanuel Kant. Menurut pandangan Britt, filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah hormat dan menghormati atas hak-hak individu. Pendidikan sebagai pertumbuhan harus diartikan sebagai menerima arah tuntunan sosial dan individual. Istilah demokrasi harus didefinisikan kembali sebagai pengawasan dan kesejahteraan sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.